Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online Youth GPDI Metro. Sebentar kita mau masuk ke hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, hatimu ada untukku.
lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sore hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar ibadah yang kami jalankan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat. Walaupun kita harus ibadah di rumah kita masing-masing. Betul. Sebentar kita mau mengangkat satu pujian, Tuhan kita dahsyat. Percaya kuasa di bumi di surga hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, musuh pun terserah. Kuasa belah dihancurkan, seluruh umatnya dibebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, buktinya dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku mau melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Percaya kuasa di bumi di surga hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, musuh pun terserah. Kuasa telah dihancurkan, seluruh umatnya dibebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, bukti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku mau melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Haleluya, ku mau melihat betapa Tuhan kita dahsyat, bukti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku mau melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia, sebagai pemenang dalam dunia, sebagai pemenang dalam dunia. Kita angkat satu pujian lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik, ambil posisi yang terbaik. Kita mau sekali lagi memuji dan menyembahnya. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anakmu, tiada syarat, tiada syarat. Kasih setiamu tak pernah lepas, penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi
hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya firman itu bisa tertanam dalam hati kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dia lebih lagi dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya teman-teman sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sampai kembali ketemu kita di Sabtu ini, kita saat ini sudah memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Saya percaya firman itu menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan saya dan saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, saya tidak lupa berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya malam hari ini untuk berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Malam hari ini saya memberikan satu tema, judul khotbah saya berbicara tentang perhatikan cara hidupmu, bukan cara hidup orang lain. Menemukan pembacaan kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi saya katakan, dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, saya baca buat kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah satu tulisan yang dituliskan seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana pada waktu itu Rasul Paulus ingin membuka sebuah mindset kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka merubah cara pikir mereka, bagaimana mereka harus melihat gaya hidup mereka sehari-hari. Bagaimana mereka harus memperhatikan cara hidup mereka setelah mereka memilih untuk mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat hari-hari ini bahwa seringkali ada banyak manusia hanya sibuk dan memperhatikan cara hidup orang lain. Keadaan ini seringkali kita temukan di banyak hal, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, sementara ada banyak hal yang tanpa disadari ketika kita sibuk melihat kehidupan orang lain, kita tidak pernah lagi memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Kita hanya melihat cara hidup orang lain, kita mendikte cara hidup orang lain, kita memperhatikan dengan detail cara hidup orang lain, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana cara hidup saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam ayat ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini adalah sesuatu hal yang paling penting untuk kita sadari sebagai gereja, sebagai anak-anak muda di akhir zaman ini. Coba kita kembali mengkoreksi setiap hidup kita. Kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita selama kita mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh memperhatikan cara hidup orang lain, atau kita tidak boleh terfokus kepada cara hidup orang lain? Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat ketika kita hanya terfokus kepada cara hidup orang lain, kebanyakan sekali kita lupa bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita, bagaimana kita mengkoreksi setiap hidup kita. Alkitab berkata di dalam satu khotbah Yesus di bukit, kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 7, kita akan menemukan di sana saudara-saudara, Matius pasal yang ke-7, kita akan perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari matamu, dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam khotbah Yesus dalam ayat ini, bagaimana Yesus menegur orang-orang yang terfokus hanya memperhatikan cara hidup orang lain.
Kalau saya katakan tadi di pertama bahwa ada banyak orang hari-hari ini sibuk memperhatikan cara hidup orang lain. Dia begitu pintar mendikte setiap kehidupan orang lain. Dia coba menghakimi kehidupan orang lain. Sementara kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, Tuhan begitu benci terhadap orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena sebenarnya yuk kita belajar hari ini, jangan hanya fokus melihat kehidupan orang, tetapi kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Sehingga ketika kita perhatikan cara hidup kita, disinilah kita mulai mengkoreksi setiap segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dan saya percaya keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri. Kalau sesuatu yang salah kita perbarui dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada orang, kita melihat kesalahan orang, kekurangan orang, dan lain sebagainya. Kita seperti orang yang lebih benar daripada hidup orang lain. Ini adalah satu pemikiran yang salah, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menghakimi, jangan terfokus kepada kehidupan orang, mendikte kehidupan orang. Mari sama-sama kita sebagai anak muda, kita hari ini mau belajar bagaimana caranya kita memperhatikan setiap kehidupan saya dan saudara untuk kita lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan tadi katakan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, perhatikanlah cara hidupmu. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan bagaimana cara hidup saya dan saudara. Yang pertama saya mencatat di sini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah cara hidup kita, apakah kita hidup sama seperti orang arif. Di dalam kitab Efesus tadi dikatakan di dalam ayat pokok kita, saudara-saudara, kita kembali ke ayat pokok kita, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagian yang pertama yang harus kita perhatikan untuk kita belajar, untuk kita lebih dewasa di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita, apakah hidup kita sudah seperti orang arif, saudara. Saya belajar ya, di dalam bahasa asli kata arif itu memakai kata blepo, yang artinya memiliki sebuah kalimat waspada, sadar, dan kita memiliki sebuah kesadaran diri. Nah, tentunya ini adalah sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Ternyata saya dan saudara sebagai gereja harus memiliki kesadaran diri, waspada sebagai gereja di akhir zaman. Anak-anak muda tidak boleh terpengaruh. Itu sebabnya Paulus katakan, perhatikan cara hidupmu. Apakah kita dalam keadaan yang sadar? Apakah kita dalam keadaan yang berjaga-jaga? Kenapa dikatakan seperti itu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan? Kita harus seperti orang arif. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, kita akan perhatikan di sana. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Maaf, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 saya baca buat kita semua, dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Bagaimana saya dan saudara memiliki sebuah kehidupan? Apakah kehidupan kita didasari oleh kesadaran diri? Apakah kita menjadi gereja yang berjaga-jaga? Kita seperti orang yang arif, saudara-saudara. Kita tidak hanya fokus melihat orang lain, tetapi kita mau fokus melihat kehidupan kita. Apakah kita hari-hari ini sudah menjadi gereja yang berjaga-jaga? Apakah kita hari ini sudah menjadi gereja yang sudah arif, sadar dalam keadaan dunia yang mencekam ini, saudara-saudara? Karena dalam ayat ini dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saya coba berpikir, ternyata saudara-saudara, hari ini iblis begitu kencang sekali bekerja bagi setiap anak-anak muda. Ada begitu banyak cara si iblis untuk menjatuhkan kita sebagai generasi-generasi Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita dapat belajar ternyata perlu sekali bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita. Apakah kita hari-hari ini sadar dengan keadaan yang mencekam hari-hari ini, di mana iblis mencoba mengganggu kita, menjatuhkan iman kita. Kita sebagai anak-anak muda yang tinggal di dalam Tuhan, tentunya ini harus menjadi satu mindset supaya kita mengerti betul bahwa setiap kehidupan kita ini harus benar-benar kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam keadaan sadar supaya iblis tidak gampang mempengaruhi kita, menjatuhkan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Ada banyak cara-cara iblis untuk merusak setiap iman saya dan saudara. Kalau kita perhatikan, iblis bisa menggoda melalui pemikiran kita. Iblis boleh menggoda melalui perkataan kita. Iblis juga suka menggoda dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita bukan menjadi orang yang arif, kalau kita bukan orang yang sadar, kalau kita bukan orang yang berjaga-jaga, maka saya percaya seperti firman Tuhan tadi katakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sedang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Perhatikan ini. Iblis mencari mangsa yang dapat ditelan, artinya satu makanan empuk yang tidak ada perlawanan. Saya dan saudara, kalau kita tidak memperhatikan hidup kita, kita tidak berjaga-jaga di dalam Tuhan, kita dalam keadaan yang tidak sadar, saudara-saudara, kita begitu gampang sekali, renyah sekali bagi makanan si iblis. Itu sebabnya kenapa ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda jatuh hari-hari ini. Karena begitu gampang sekali mereka dalam keadaan tidak sadar, mereka terlelap dengan indahnya dunia ini. Sehingga saudara-saudara, orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi mangsa si iblis. Gampang sekali, bahkan yang paling miris kalau kita melihat, begitu gampang sekali meninggalkan imannya hanya karena perkara-perkara dunia. Hari ini saya mau katakan melalui firman Tuhan, perhatikan cara hidupmu anak-anak muda. Sadarlah, jadilah seperti orang arif. Waspadalah, ada banyak cara si iblis yang menjatuhkan engkau, dan engkau harus penuh dengan kewaspadaan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana caranya kalau kita untuk menghadapi setiap masalah yang diizinkan oleh si iblis, ya, setiap hal yang dilakukan oleh si iblis untuk menjatuhkan iman kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang mempersiapkan iman. Nah, iman ini adalah satu sarana untuk kita mampu melawan siasat iblis. Apa itu iman? Iman itu menunjukkan kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya kalau ada godaan, kalau ada cara iblis mencoba menjatuhkan saya dan saudara, ketika kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, maka cobaan dari si iblis tidak akan mampu merusak keyakinan kita, melainkan kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita terus percaya kepada Tuhan, maka di situ si iblis tidak akan mampu menggoyahkan setiap hidup saya dan saudara. Memang iblis tetap terus mencoba menjatuhkan kita, tetapi ketika kita terus beriman kepada Tuhan, maka iblis tidak sedikit pun mampu menggoyahkan setiap iman saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini bagian yang pertama, jangan hanya fokus memperhatikan cara hidup orang lain, tetapi mari sama-sama kita belajar, anak-anak muda, perhatikan bagaimana cara hidup saya dan saudara. Apakah kita masih dalam keadaan yang sadar? Apakah kita dalam keadaan yang waspada? Apakah kita dalam keadaan yang berjaga-jaga? Dan ketika bukti dari seorang yang sadar, dia berjaga-jaga, maka ada iman sebenarnya dalam hidup orang itu. Dan ketika si iblis datang mencoba untuk menyerang, dia tidak akan mampu menghadapi. Karena apa? Karena iman saya dan saudara masih tertuju kepada Tuhan. Amin. Kepercayaan kita masih tertuju kepada Tuhan. Tentunya kepercayaan yang dihidupi oleh kehidupan sehari saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua kalau kita perhatikan, ya, bagaimana caranya untuk kita memperhatikan cara hidup saya dan saudara. Kita tidak hanya terfokus kepada kehidupan orang, tetapi kita memperhatikan cara hidup saya dan saudara untuk kita lebih lagi semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik? Ya, tentunya ini adalah sesuatu hal yang penting, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi dalam kitab Efesus pasal yang kelima, kita kembali. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya belajar saudara-saudara, kata mempergunakan waktu itu ternyata berbicara tentang aguraso. Ya, dalam bahasa asli Alkitab itu memakai kata aguraso yang artinya menebus. Jadi dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana saya dan saudara menebus setiap waktu yang telah terbuang sia-sia karena selama kita hidup yang hanya terfokus kepada memperhatikan cara hidup orang lain. Ini tentunya harus ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita menebus waktu yang sia-sia yang mungkin sudah terbuang secara percuma
Padahal kita seharusnya hidup untuk memperhatikan hidup kita, tapi karena kita fokus kepada orang lain, waktu kita habis terbuang ke sana, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, maksudnya adalah waktu yang kita buang selama ini sebelum kita mengenal Tuhan, kita tebus kembali dengan cara waktu yang ada kita gunakan untuk kita melayani Tuhan dan memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana gaya hidup seorang Paulus, ya, kenapa Paulus mengatakan perhatikanlah cara hidupmu? Karena saya percaya Paulus ini benar-benar memperhatikan cara hidupnya di dalam Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, saudara-saudara, kita akan perhatikan Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Di sana akan kita lihat, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-22, ini adalah satu ayat yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena Paulus ternyata setelah dia memperiksa setiap kehidupannya, dia memperhatikan cara hidupnya, ya, dia melihat, dia mengingat kembali ada banyak waktu yang terbuang selama dia hidup di luar daripada Tuhan. Itu sebabnya Paulus ini mengambil satu komitmen, ya, untuk dia menebus setiap waktu-waktu yang terbuang selama dia tidak mengenal Tuhan. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara di mana dia selama dia hidup, dia mau melayani Tuhan dan dia ingin berbuah selama dia ada di dunia ini. Itu sebabnya di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Artinya ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang Paulus ini. Setelah dia memperhatikan banyak cara hidupnya di dalam Tuhan, saudara-saudara, dia mencoba untuk mengingat kembali masa lalunya. Ternyata ada banyak waktu yang terbuang. Dan dia ingin menebus setiap waktu yang sia-sia itu dengan cara dia melayani Tuhan dan menunjukkan buah-buah dari pelayanan. Itu sebabnya di ayat yang ke-21, loyalitas Paulus benar-benar ditunjukkan di sana. Paulus mengatakan di dalam ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini tentunya menjadi satu pembelajaran penting dalam kehidupan kita. Untuk kita memperhatikan cara hidup saya dan saudara. Jangan hanya terfokus kepada gaya hidup orang lain, cara hidup orang lain. Ayo kita belajar hari ini sama-sama anak-anak muda. Perhatikan cara hidup saya dan saudara. Apakah kita selama kita hidup di dunia ini, kita membuang waktu dengan sia-sia? Atau malah sebaliknya, saudara-saudara, seperti dalam kitab Filipi pasal pertama tadi katakan, kita mempergunakan waktu dengan baik, saudara-saudara. Bahkan di dalam kita mempergunakan waktu, kita dapat menjadi berkat. Kita menunjukkan buah-buah dari pelayanan kita. Makanya saya bangga ketika ada banyak anak-anak Tuhan masih muda, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Tentunya ini adalah satu keputusan yang baik untuk dia menunjukkan bahwa hidupnya hanyalah untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya orang yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan menjadikan kita menjadi kepala bukan ekor. Ada janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang setia melayani. Dan saya percaya ini yang akan menjadi bagian saudara-saudara. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan melayani Tuhan. Kita tebus waktu kita yang sudah terbuang dengan sia-sia. Lalu kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kita hidup bagi Kristus, kita melayani dan kita menghasilkan buah. Dan saya percaya disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan dari setiap apa yang dapat kita kerjakan. Karena tujuan akhir dari setiap kehidupan saya dan saudara adalah di mana ketika kita benar-benar menjadi dampak bagi banyak orang lain. Ini bagian yang kedua, saudara-saudara. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita perhatikan dari cara hidup kita? Yang ketiga, perhatikanlah cara hidup kita, apakah kita sudah mengerti dan berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita tadi dalam kitab Efesus pasal yang kelima, saudara-saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini tentunya adalah sesuatu hal yang penting. Bagaimana caranya, bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita. Apakah kita hari-hari ini sudah berupaya mengerti dan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa itu kata kehendak? Kata kehendak dalam bahasa asli Alkitab itu memakai kata telema,
yang artinya berbicara tentang keinginan dan kemauan Tuhan. Nah, kalau saya belajar ada banyak hal yang diinginkan dan dimau oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya mau rangkum beberapa poin penting saja, saudara-saudara. Ya, yang pertama, saudara-saudara, yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, yang dimau Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, saya dan saudara tidak sama dengan dunia ini. Amin. Alkitab katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, kita akan perhatikan Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ini adalah poin yang pertama, sesuatu yang dikehendaki, telema, sesuatu yang diingini, yang dimaui oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah, saya dan saudara tidak boleh sama dengan dunia. Kalau dunia terfokus melihat kekurangan orang lain, kita nggak boleh, saudara-saudara. Kalau dunia melakukan kehidupan mereka secara sesuka hati mereka, tidak lagi memperhatikan kebenaran, kita tidak boleh sama, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi cara hidup yang kita kenakan adalah cara hidup yang baru, nggak sama dengan dunia ini. Kalau kita mengenal Tuhan, lalu gaya hidup kita, cara hidup kita masih terus sama seperti dunia ini, sangat dipertanyakan iman saya dan saudara. Ayo hari ini kita belajar, saudara-saudara, bagaimana caranya kita memperhatikan setiap hidup saya dan saudara, supaya kita hanya fokus bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah dia yang mau berupaya tidak serupa dengan dunia, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang penting dalam setiap hidup gereja. Saya dan saudara tidak lagi sama dengan dunia ini. Di dalam perkataan, di dalam cara pikir, di dalam tingkah laku, kita berbeda, saudara-saudara. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang dimana kita mencerminkan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Bukan seenak-enaknya kita, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika ini terjadi dalam hidup saya dan saudara, benarlah firman Tuhan, Tuhan pasti disenangkan karena hidup kita sudah koreksi sedemikian rupa. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kehendak Tuhan itu adalah di mana saya dan saudara tidak lagi sama dengan dunia. Amin. Cara berpikir kita dirubahkan, perkataan kita dirubahkan, dan apa yang kita lakukan setiap hari juga adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang dimau oleh Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya hidup di dalam ucapan syukur. Tentunya sebagai anak-anak muda, tentunya ini adalah sesuatu hal yang penting ya. Saya dan saudara hidup di dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 kita perhatikan di sana. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bagian yang kedua yang diinginkan, yang dimau oleh Tuhan adalah saya dan saudara hidup di dalam ucapan syukur. Tentunya kalau berbicara ucapan syukur dalam keadaan yang baik, itu adalah sesuatu hal yang gampang, saudara. Ya, pada saat saya sedang menikmati berkat ya, pada saat saya sedang jatuh cinta, wah, mengucap syukur itu rasanya sesuatu yang gampang ya. Bahkan mengucap syukur itu sepertinya ada hal yang kayaknya biasa lah gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Ya, keadaan saya lagi baik-baik. Tapi coba bertolak belakang dari keadaan kita. Mungkin kita dalam keadaan yang putus cinta ya. Kita mungkin dalam keadaan yang mungkin sakit hati. Kita mungkin dalam keadaan yang belum keadaan diberkatin, saudara. Kita mungkin dalam keadaan yang lagi tidak mengenakan, saudara-saudara. Kita dikatakan untuk mengucap syukur, itu adalah sesuatu hal yang susah, saudara-saudara. Tetapi kalau kita belajar dari ayat ini, ternyata ayat ini mengarahkan kita kepada satu pengertian bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang dimau, yang diingini oleh Tuhan, mengucap syukurlah tanpa melihat situasi apapun. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baik sebenarnya dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini mari sama-sama belajar, saudara-saudara, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena kita benar-benar mengetahui Tuhan itu baik dalam hidup saya dan saudara. Karena kita percaya dengan mengucap syukur ini hati Tuhan disenangkan, saudara-saudara.
Bagian yang kedua ini adalah sesuatu hal yang penting, saudara-saudara. Mungkin kedengarannya mudah sekali, tetapi saya percaya ada banyak orang susah sekali untuk melakukan hal ini. Tetapi saya percaya, susah bagi daging saya dan saudara, tetapi ketika kita lakukan itu berarti menjadi satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik ketika kita mengenal Tuhan kita dengan cinta. Kalau kita menghormati Tuhan kita, kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, saudara-saudara, maka kita akan berupaya, sekalipun mungkin sakit sekali dalam keadaan kita, untuk kita mengucap syukur, tetapi kita harus lakukan itu. Karena Tuhan baik dalam setiap hidup saya dan saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan, saya mencatat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, kita akan perhatikan. Poin yang terakhir, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu dengan berbuat baik, kamu dapat membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ternyata bagian yang terakhir, yang diinginkan dan yang dimau oleh Tuhan, ya, untuk kita perhatikan dari cara hidup kita adalah, saya dan saudara tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik. Amin. Ini adalah sesuatu hal yang penting karena ini adalah kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, di mana saya dan saudara janganlah berjemu-jemu di dalam berbuat baik. Karena apa? Dengan perbuatan baik, di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa dengan perbuatan baik nama Tuhan dipermuliakan. Dengan perbuatan baik saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Artinya ini menjadi sarana yang penting untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Jangan jemu di dalam perbuatan baik apapun itu. Ketika kita mampu untuk menolong seseorang, lakukanlah itu. Ketika kita mampu menolong keluarga kita, lakukanlah itu. Ketika kita mampu untuk memberi, berilah sesuai dengan sukacita kita. Saya percaya, saudara-saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Jangan lagi hitung-hitungan di dalam memberi. Jangan lagi hitung-hitungan dalam berbuat baik. Karena saya percaya Tuhan sedang memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan. Ya, karena firman Tuhan katakan, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik apapun yang saudara lakukan di dalam melayani Tuhan, ya, di dalam menopang pelayanan, lain sebagainya, mungkin kita di rumah, baik kita sedang bersekolah, saudara-saudara, dalam pekerjaan kita, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita percaya Tuhan Yesus pasti membalaskan apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, mari sama-sama kita mau merenungkan kembali bagaimana kita memperhatikan cara hidup saya dan saudara. Seperti kitab Efesus tadi katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara hidup saya dan saudara. Kita harus melihat apakah kita sudah seperti orang arif, ya, apakah kita sudah menjadi orang yang memperhatikan bagaimana kita mempergunakan waktu dengan baik. Bagaimana saya dan saudara memperhatikan cara hidup, di mana kita, apakah kita sudah mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah hal-hal yang penting untuk kita pelajari supaya saya dan saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ketiga hal ini kita lakukan, saya percaya kita akan menikmati setiap berkat daripada Tuhan, karena Tuhan memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini jangan fokus memperhatikan cara hidup orang lain, tetapi perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya dan saudara hidup. Ketika kita mengkoreksi setiap hidup kita, saya percaya di situ kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita semakin dewasa, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka ada satu hal yang Tuhan akan berikan kepada kita, di mana kita akan menikmati setiap janji-janji firman Tuhan, bahwa orang benar tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saya dan saudara, rekan-rekan anak-anak muda. Kita tundukkan setiap kepala kita mau berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami sudah beribadah, Tuhan memberkati pemimpin pujian, Tuhan berkati pemain musik, bahkan firman Allah yang kami sudah dengar, biarlah ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus memperhatikan bagaimana dengan seksama cara hidup kami, Tuhan. Kami tidak hanya terfokus memperhatikan cara hidup orang lain, tetapi kami mau mengkoreksi setiap hidup kami. Kami mau menjadi orang yang arif, kami mau benar-benar
memperhatikan setiap waktu-waktu kami Tuhan untuk kami pergunakan bagi Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan memberkati setiap kami anak-anak muda-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah sumber pembela dalam setiap kehidupan kami. Cita-cita kami, pengharapan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kehidupan kami dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami taruh dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengakhiri setiap persekutuan kami malam hari ini. Dan kami mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat daripada Allah Bapa. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kali kedua, menjemput kami, gereja yang setia dan percaya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Cayu.